Tuntas Benua Sepekan kembali ke hadapan Anda. Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Dapil Banjarmasin Utara Haji Sukrowardi mengajak konstituennya untuk membentuk UMKM baru. Mengingat Pemko sedang menyiapkan anggaran yang akan dikucurkan untuk mendukung pembentukan UMKM tersebut. Selain itu pula pemirsa, dengan mengangkat ikon budaya dalam UMKM diharapkan bisa meningkatkan perekonomian warga. Karena saat ini dengan penjualan secara online diharapkan bisa membantu pemasaran. Anggota DPRD Banjarmasin Dapil Banjarmasin Utara, H. Sukrowardi, mengajak para konstituennya untuk membentuk UMKM baru. Melalui UMKM Ikonik Budaya, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga, asalkan didukung dengan upaya pemasaran, kreativitas, dan permodalan. Ditambah lagi sekarang ini sudah serba online atau digital, membuat UMKM jadi mudah untuk memasarkan produknya. Kemudian saat event resmi, UMKM tersebut juga dilibatkan untuk memasarkan hasil usahanya. Sukro juga menyatakan agar para pelaku UMKM tetap mengingat bahwa di balik setiap musibah pasti ada berkah. Contohnya di masa pandemi COVID-19 ini, banyak masker olahan ekonomi kreatif yang laku keras seperti masker sasirangan dan sebagainya. Kreativitas itu yang menjadi daya lemah kita. Nah, orang merasa ketika berjualan itu harus ada tempat. Era ini kan dengan era bahasa kue, teknologi bisa online, bisa kan? Nah, bahkan contoh kerajinan sasirangan menjadi kebanggaan. Kami juga mendorong kepada pemerintah eksekutif wajib kiranya di setiap event-event resmi untuk memakai sasirangan. Ini yang membuat UKM sasirangan itu kan tambah menggeliat. Banyak juga sasirangan tuh yang hanya monoton. Baju kaos bisa ya sasirangan, banyaklah. Pernak-pernik handphone, bungkus handphone, masker juga dari sasirangan. Musibah pasti ada peluang. Di balik ancaman pasti ada kreativitas yang kita bisa keluar dari ancaman itu. Politisi Partai Golkar Banjarmasin ini juga berharap program pariwisata religi terus dikembangkan karena bisa sejalan dengan UMKM. Tak lupa kembali meminta warga untuk membudayakan perilaku 3M untuk mencegah COVID-19, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Rishna, Banjar TV. Program pembentukan 2000 UMKM baru dinilai sangat bagus untuk menumbuhkan perekonomian warga yang saat ini lesu akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, anggota DPRD Banjarmasin Dapil Banjarmasin Utara, H. Sukrowardi, mengajak para konstituennya untuk membentuk UMKM baru. Apalagi saat ini Pemko Banjarmasin sedang menyiapkan anggaran 3,3 miliar yang akan dikucurkan melalui 7 SKPD untuk mendukung pembentukan UMKM. Totalnya sekitar 3,3 miliar di 7 SKPD yang diprogramkan. Kali ini program ini sangat relevan dengan kondisi COVID-19 yang terus melanda dan ini meluluh lantahkan sendi-sendi kehidupan, nah khususnya perekonomian. Dengan adanya program tersebut, sepertinya gayung bersambut bagaimana orang bisa kreatif dan inovatif. Nah, kami sebagai Dewan terus melakukan pengawasan khususnya di Kelurahan Pangeran bahwa banyak UMKM yang memang segera ditumbuh kembangkan. Apalagi di situ ada pusat pariwisata religi di Sukro juga mengingatkan UMKM masih perlu ditumbuh kembangkan untuk penguatan ekonomi warga. Bahkan menyarankan ada suatu kawasan yang diplot sebagai pusat UMKM budaya. Seperti misalnya di kawasan Pangeran, di sana dibentuk sejumlah UMKM pembuatan kue kering dan basah atau wadai-wadai khas Banjar termasuk kain sasirangan. Murtasyah, Banjar TV. Pemirsa, menghadapi dampak pandemi COVID-19, salah satu pengusaha yang berkecimpung di industri kuliner menyiasati melalui kerjasama dengan dinas terkait supaya kualitas produk dan promosinya bisa berjalan dengan baik. Selain itu pula pemirsa, untuk bertahan di bidang jasa kuliner juga harus mempertahankan kualitas produk dan harga yang tetap terjangkau.
Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia berdampak pada berbagai sektor, tak terkecuali sektor kuliner. Banyak pebisnis kuliner dan pemilik restoran di dunia terpaksa menutup usahanya untuk sementara waktu dan tak sedikit pula yang mengalami kebangkrutan. Akbar yang berkecimpung di industri kuliner menyatakan wabah COVID-19 telah mengakibatkan penurunan pendapatannya hingga 30%. Untuk menyiasati hal tersebut agar bisa bertahan dalam kondisi ini adalah kerjasama dengan dinas terkait supaya kualitas produk dan promosinya bisa berjalan dengan baik. Bisnis kuliner. Tapi tidak disangka kan sejak pandemi corona ini juga ada penurunan pendapatan dari UMKM khususnya makanan. Kalau dihitung berapa persen sih penurunannya? Kalau di kuliner ini lumayan penurunan. Jadi kalau dari persentase mungkin sekitar 30-40%. Tapi ya masih bisa bertahan daripada sektor-sektor yang lain. Karena kita di kuliner ini jasa yang kita jual, paling tidak kita pertama mempertahankan kualitas kita. Rasa dan segala macam itu kita pertahankan. Harga juga di saat musim pandemi seperti ini kan kita pengeluaran juga akan benar-benar dihitung ya. Jadi kalau kita jual dengan harga mahal ya mungkin orang juga nggak beli. Nah di situ yang kita mulai dari kualitas sampai produk dan harga segala macam itu yang akan kita mungkin dari Kadin sendiri juga akan membantu ke UMKM bisa mempertahankan itu. Tidak lupa Akbar memberikan tips bertahan di bidang jasa kuliner dengan mempertahankan kualitas produk dan harga yang tetap terjangkau. Rijali Afandi, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke Taman Budaya Kalimantan Selatan, di mana untuk menghimbau masyarakat agar terus melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, Taman Budaya Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Dapur Teater menampilkan pergelaran teater Corona Oh Corona Perjuangan Cinta secara virtual. Dan lewat pergelaran ini tentunya diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mempercepat pengentasan pandemi COVID-19 yang terjadi di Kalimantan Selatan. Dalam rangkaian program Pesona Budaya Banjar tahun 2021, hasil bantuan dana alokasi khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Taman Budaya Kalimantan Selatan kembali menggelar pergelaran seni bekerjasama dengan Dapur Teater, membawakan lakon teater berjudul Corona Oh Corona Perjuangan Cinta. Dalam pergelaran secara virtual yang disiarkan secara langsung di akun YouTube Taman Budaya Kalsel ini menceritakan tentang himbauan kepada masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan di setiap aktivitas yang dilakukan. Lewat pergelaran ini diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mempercepat pengentasan pandemi COVID-19 yang terjadi di Kalimantan Selatan. Ya, jadi kenapa kita mengambil tema ini? Karena kebetulan juga kita berada di tengah-tengah pandemi dan kita ingin menghimbau masyarakat dan kita membantu juga kepada pihak-pihak yang sudah menghimbau masyarakat. Mungkin masyarakat terlalu jenuh mendengarkan himbauan lewat ini dan kita mencoba untuk melakukan himbauan lewat pertunjukan teater. Semoga dengan lewat pertunjukan teater masyarakat bisa mengerti juga. Himbauan tadi kan ada protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker, terus juga menjaga jarak. Nah itulah yang kita angkat ke dalam cerita penampilan ini yang berjudul Corona Oh Corona Perjuangan Cinta. Namun ada kita selipkan juga cerita-cerita cintanya. Apalagi saat ini di Pulau Jawa dan Bali telah menerapkan PPKM darurat dan bahkan pemerintah secara resmi membuka opsi perluasan PPKM darurat di 20 provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali dengan asesmen indikator laju penularan berada di level 4. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah lintas Banua sepekan kali ini edisi Minggu 11 Juli 2021. Semoga berita yang disajikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan pemirsa. Saksikan terus lintas Banua sepekan edisi selanjutnya hanya di Banjar TV. Pemirsa, varian virus COVID-19 terus bermunculan. Dan ingatlah tetap selalu waspada, jangan sampai lengah. Jaga diri dan jaga keluarga serta lingkungan Anda.
Stay happy, stay safe. Saya Lianti Risni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.